Bang, gimana Bang laporannya Bang? Ya teman-teman sekalian, kami dari jam 5:30 sore tadi sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi kita sama-sama dengan Pak Dodi dan juga anak beliau, kita mau membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini sudah pukul 22:07, kita belum juga laporan itu diselesaikan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena diskusi dan membedah case ini sehingga unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itulah hingga saat ini kami memberikan keterangan kepada teman-teman media ini, itu LP itu juga belum diterbitkan. Jadi ya kita berharap saja bahwa mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan itu LP itu sudah ada. Berniat melaporkan siapa? Melaporkan siapa Bang? Inisialnya AW. AW dia diduga adalah seorang YouTuber kalau nggak salah ya. Atas apa Bang? Terkait apa Bang? Terkait ada beberapa pasal hubungannya dengan tindak pidana Undang-Undang ITE dan juga tindak pidana umum. Bukti-bukti apa aja Bang yang dilampirkan Bang? Ada, kita punya screenshot beberapa lembaran foto-foto yang bersangkutan, terus kemudian ada video juga kurang lebih 3 menit durasi waktunya yang menjelaskan dan sekaligus juga menyampaikan beberapa hal yang menurut kami itu tidak pantas, tidak layak untuk dicontohi, dan oleh karena itulah kami hadir di sini. Sebetulnya bukan karena sebuah kebencian, tapi lebih kepada memberikan peringatan agar tidak lagi hal-hal seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada. Baik, Dedi, hal apa sih yang disampaikan sama AW sendiri? Intinya yang disampaikan itu adalah ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan saya kira teman-teman ini juga pasti sudah mengetahui itu. Kepada siapa ini? Kepada Pak Dodi dan anaknya beliau. Mayang ya berarti ya? Berarti sejauh ini masih hanya AW ya Bang, belum ada lagi? Ya, sebetulnya kita juga tidak mau ya berurusan untuk hal-hal yang seperti begini, karena ini juga sebuah situasi yang kurang begitu bagus dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Ya. Namun kalau itu kita biarkan terus, ternyata diam kami selama ini itu kemudian dianggap seolah-olah kami takut, tidak berdaya, dan tidak mampu melakukan apapun. Nah, oleh karena itu, ini adalah sebuah langkah awal, sekaligus juga peringatan dan teguran keras bagi siapapun, agar ingat bahwa dalam setiap kebebasan Anda, itu adalah kebebasan orang lain yang juga harus kita hargai dan kita hormati. Bang, tapi terhadap AW udah dikasih somasi sebelumnya belum sih Bang, peringatan atau? Kita belum memberikan somasi kepada yang bersangkutan. Belum. Tapi pertimbangannya apa Bang langsung bikin laporan? Ada somasi. Kita juga punya pengalaman beberapa laporan yang lain juga, itu kita belum menyampaikan somasi juga, tapi laporan itu diterima. Nah, namun demikian kita tetap menghargai apa yang menjadi patron atau regulasi atau aturan yang selama ini kita hormati bersama, kita anut di negara kesatuan Republik Indonesia ini, termasuk juga ada peraturan 3 Menteri, SKD, kemudian ada edaran Pak Kapolri juga, dan beberapa aturan lain, itu tetap kita akan mengedepankan itu semua. Sehingga kalau memang dimungkinkan, apakah ada ruang atau bahkan mungkin ada isyarat untuk harus membuat somasi misalnya, maka pasti itu juga akan. Pak Muhammad ada yang mau dijelaskan? Apakah ini terkait yang tadi Mayang dibilang? Ini dari Pak Ahmad. Karena sebelumnya Mayang kan sempat bilang dia sedih wajahnya dibandingkan dengan apa gitu. Apakah ini terkait dengan itu Bang? Oh, sebetulnya apa ya? Ini menyangkut dengan penghinaan yang ada dalam konten video itu yang kemudian menjadi alat bukti untuk kasih laporan sini. Dan jelas bahwa di sini menjadi korban adalah Mayang, terus bapaknya Pak Dodi. Jadi ada situ sudah dijelaskan bahwa unsur untuk menerapkan pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2 maupun ayat 1 ini kami lagi mendiskusikan itu. Nah,
sekarang yang kenapa ini harus kita masih sabar sampai jam segini, karena ini menyangkut dengan SKB 3 Menteri dan memang salah satu ingin lagi adanya kasus bukti ini harus dilakukan dulu somasi atau tidak. Ini yang menjadi apa namanya bahan yang sebenarnya kita diskusikan malam ini. Oke. Ancamannya Bang. berapa tahun dong? Kalau ancamannya di pasal 27 itu kan 4 tahun. Kalau pasal 28 ayat 2 itu 6 tahun. Pasal Nanti kan 30, 311 dicontohkan pasal 310, pasal 311 ada 4 tahun, yang paling ringan itu 9 bulan. Itu pasal 310. Bang, artinya belum adanya somasi itu jadi mempersulit laporan diterima nggak sih, Bang? Sebetulnya bukan mempersulit, tapi kita sedang mencari formula agar jangan sampai kita melabrak aturan. Kita sayang juga sama teman-teman Polda Metro Jaya, teman-teman polisi, sehingga kita semua menjaga itu. Kami juga tadi juga udah berdiskusi dengan sangat baik, dengan sangat elok sekali, mencoba mempertemukan berbagai pikiran-pikiran agar jangan sampai kemudian case ini ketika dia berjalan sampai di kejaksaan ataupun di pengadilan kemudian dia mental di sana. Itu yang sedang kita diskusikan sampai kurang lebih udah 5 jam dari Polda Metro Jaya. Bang, pendekatan saya Bang. Mayang sempat siap nggak sih, Det? Kena mental nggak Mayangnya sendiri kena dengan ini semua, Det? Ya, sebetulnya begini, ini kan soal pidana kan, ini yang kita perlu buktikan di sini adalah soal formil dan materialnya kan, gitu. Dari sisi materialnya, kami yakin bahwa kami sudah sepaham dengan pihak penyidik bahwa ini sudah memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Itu dari sisi material. Kalau dari sisi formilnya, ini salah satu yang dimaksud dalam SKB 3 Menteri itu. Sehingga ini kami diskusikan apakah harus kami somasi dulu ataukah tidak. Kenapa kami mengambil langkah seperti ini? Satu, bahwa AW ini menggunakan akun TikTok, dan itu kapan saja bisa diblokir, kapan saja bisa dihapus. Kami ikuti terus. Terakhir, ada satu video baru lagi yang kemudian kita menjadikan sebagai bukti tambahan. Saya menyebutkan Pak Dudi Sudrajat di situ sangat gelap dan terang benderang. Jadi semua bukti-bukti yang kami hadirkan di Polda Metro Jaya, insya Allah semua valid, kemudian terpenuhi unsurnya. Cuma ada seperti tadi Jackson rekan kami itu, mungkin ada syarat formil yang itu yang perlu kita diskusikan sehingga kita bisa menemukan formula yang tepat agar kedepannya semua menjadi enak. Bang, pendekatan saya Bang, ini artinya LP-nya ditolak Bang. Oh enggak ditolak. Jangan ngomong kalau ditolak. Tetap diterima. Kita yakin teman-teman polisi juga sangat paham. Mereka juga sebagai pelayan masyarakat tentu akan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Sehingga kami juga sabar menunggu. Kami juga diajak kita makan-makan di dalam. Kita piknik lah di dalam. Sehingga saya kira teman-teman tolong ini juga jangan dipolitisir kemana-mana. Yang pasti, insya Allah sebentar kami keluar masih dengan membawa LP. Oke. Bang, tapi ini sampai tuntas nggak sih Bang dibawa ke ranah hukumnya Bang? Ya, Sampai tuntas nggak dibawa ke ranah hukumnya? kenapa? Sampai tuntas tidak dibawa ke ranah hukumnya? Oh insya Allah pasti. Kalau keadaan kita damai gimana, Bang? Kita lihat aja waktu berjalan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.